warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul Annam fi Syarhi Bulughil Maram. Dan petang hari ini kita masih pada kitab As-Shalah, bab salat at-tatawwu, bab seputar salat sunnah. Dan tema kita di kesempatan petang hari ini berkaitan tentang bayan kaifiyati sholatil lail, penjelasan tentang tata cara salat lail. Jadi hadis-hadis yang kita akan baca sebentar lagi jemaah sekalian akan menjelaskan bagaimana sih pelaksanaan salat lail. Apakah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau boleh 4 rakaat kemudian salam. Di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan 2 hadis, ya, dua hadis. Yang pertama hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dan yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam. Ibnu mengatakan Ali bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum subha, maka apabila salah seorang di antara kalian takut masuk waktu salat subuh, shalla rak'atan wahidah, maka salatlah 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir untuk salat yang sudah dikerjakan. Hadis yang kedua jamaah sekalian walil khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah beliau bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna, salat malam dan siang 2 rakaat 2 rakaat. Wa qala an-Nasa'i, al-Imam An-Nasa'i mengatakan hadza khata'un, dan ini salah. Dan ini apa? Riwayatnya salah, keliru. Ya jemaah sekalian, Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan dia mengatakan al-kalam alaihima min wujuh. Pembahasan terkait 2 hadis ini ada beberapa sisi. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama fi takhrijiha, tentang takhrij, ya. Jadi sumber dari rujukan hadis-hadis ini. Dia mengatakan amal hadisul awal, adapun hadis yang pertama faqad akhrajahu al-Bukhari, telah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, nomor hadis ya, 990, ya, 990. Fi kitab al-witr, di kitab al-witr, bab ma jaa fil witr,
bab seputar dalil yang datang tentang sholat witir. Wa Muslim dan Al-Imam Muslim nomor hadis 849 sab'u mi'atin afan tis'ah wa arba'in 749 min tariqi Malik, dari jalan Malik An-Nafi'in, dari Nafi, wa Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang salat di malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah dia pun menjawab, salatun laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat al-hadis. Wa fi riwayatin di Muslim, dan di dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Muslim min tariqi Uqbah ibni Huraith, ya, sin taskir, ya, Huraith. Qala, Nabi bersabda, beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Umar, saya pernah mendengar Ibnu Umar. Jadi Uqbah bin Huraith mengatakan, saya pernah mendengar Ibnu Umar. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Wa fi akhirih, di akhirnya, faqila Ibnu Umar, dikatakan kepada Ibnu Umar, masna masna, apa ini maksud dengan dua-dua? Qala, kemudian beliau menjawab, antusallima fi kulli raka'ataini, engkau salam di setiap 2 rakaat. Jadi kerjakan 2 rakaat, kemudian salam, kemudian kerjakan lagi, ya, kemudian 2 rakaat salam. Wa amma tsani, adapun hadis yang kedua, faqad akhrajahu Abu Dawud, telah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud nomor hadis 1295 di kitab As-Shalah, bab fi shalatin nahar, bab seputar salat siang. Wa Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 597. Wa Nasa'i nomor hadis, ya, 227, ya, jilid yang ketiga. Tuh kamakor. Wa Ibnu Majah, kemudian wa Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah nomor hadis 1322. Wa Ahmad nomor hadis 410, jilid yang ke-8. Min tariqi Syu'bah an Ya'la ibni Atha an Ali ibni Abdillah al-Bariqi an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, sampai ke Nabi. Waja'al hadis hadithu aidan, dan hadis ini juga datang dari jalan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanini, Anil Umari An-Nafi'in an Ibni Umar marfu' sampai ke Nabi. Akhrajahu Tahawi, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tahawi fi syarhi Ma'anil Athar nomor hadis 334, jilid yang pertama. Wal Hanini dhaifun, jadi Al-Hanini dhaif. Katsirul wahmi, banyak kelirunya. Wal khata', banyak salahnya. Wa kadza Al-Umari wa huwa Abdullah ibnu Umar fa innahu dhaif. Jadi beliau namanya Abdullah ibnu Umar, bukan Ibnu Umar, putranya Umar, bukan, ya. Fa innahu dhaif, dan dia juga lemah. Laysa bihujjah, tidak bisa dijadikan apa hujjah, enggak bisa. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Wa qala An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i mengatakan ba'da dzikrihi al-hadis, telah menyebutkan hadis tersebut, hadzal hadis indi khata'un, hadis ini menurut saya ini ada kekeliruan, salah, ya. Yakni dzikrun nahar, maksudnya apa? Penyebutan siangnya.
Salatul laili wan nahari. Jadi penyebutan nahar itu ya, kata al-Imam An-Nasa'i ini keliru. Ya. Wa qad ikhtalafa ulama fi hadzal hadis. Ya. Dan para ulama telah berbeda pendapat ya, terkait tentang hadis ini. Bi hadhihi ziyadah, dengan tambahan tadi ya. Ikhtilafan syadidan, jadi perselisihan yang sangat sengit ya. Faqad sahahahu jama'atun. Ya. Sebagian para ulama atau sejumlah para ulama mensahihkan, di antaranya Al-Imam Bukhari. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Wan-Nawawi, wa Syekh Albani, Syalbani juga ya, mensahihkan. Wa Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas juga mensahihkan. Binaan ala annaha ziyadatun min thiqatin fatubbat. Ya, jadi dasar mereka itu mereka mengatakan bahwasanya taman ini adalah tambahan dari rawi yang thiqah. Jadi ziyadatu thiqah. Sehingga diterima. Sehingga apa? Diterima. Ini sejumlah para ulama. Wa dha'afahu akharan, dan sebagian yang lain melemahkan. Di antaranya Al-Imam An-Nasa'i, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz, wal Imam Ahmad. Wa qad dzakara anna Syu'bah kana yatahayyabu hadzal hadis. Dan dia menyebutkan bahwasanya Syu'bah itu yatahayyab itu takut, maksudnya mungkin di sini heran ya, merasa aneh ya, terkait dengan hadis ini. Wa Daraqutni, Al-Imam Ad-Daraqutni fil Ilal, nomor hadis 45 jilid yang ke-13 ya. Wal Hakim wa Ibnu Ma'in, kedua Imam Bukhari ya. Wa Tahawi, Al-Imam At-Tahawi ya, fi Syarhil Ma'ani. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sejumlah ulama yang melemahkan tambahan tadi. Tadi yang sahih kata mereka hanya salatul lail. Tambahan wan nahari itu lemah. Wa la'alla haula'i yastadilluna ala dha'fi hadhihi ziyadah. Barangkali mereka berhujjah atas kelemahan tambahan ini dengan beberapa perkara. Yang pertama, annal hadis rawahu an Ibni Umar akthar min 15 nafsan. Hadis ini telah diriwayatkan dari Ibnu Umar sebanyak 15 rawi. Wa aglabuhum jabalun fil hifdi, dan kebanyakan mereka jabal itu gunung ya. Artinya mereka kuat hafalannya. Sarad minhum Ibnu Abdul Bar tis'atan, dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan apa? 9 ya. Di antara mereka ada Salim, kemudian Nafi, kemudian Abdullah bin Dinar, dan selain dari mereka. Walam yadhkur wahidun minhum hadhihi ziyadah, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan tambahan ini kecuali Al-Baliki Al-Azdi. Jadi Al-Baliki tadi ya, kama taqaddam. Wa huwa saduq, dan itu saduq. Jadi tingkatan takdil tapi paling rendah ya, saduq. Kama qala Adz-Dzahabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Jadi kalau saduq itu hadisnya ya artinya tidak terlalu kuat ya. Ya masih baik tapi tidak terlalu kuat. Walam yastahir fil hifdzi wal itqan, dan beliau tidak masyhur dalam masalah hafalan, begitu pula dalam masalah apa? Al-itqan, kepercayaan. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ma'qillati hadithihi kama qala Ibnu Adi, sebagai di samping yang hadisnya sedikit,
sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Adi. Gitu berarti masalah waqad akhrajahu Muslimun hadisan wahidan. Al-Imam Muslim mengeluarkan dari beliau satu hadis tentang doa idza stawa ala rahilati lil safar, ketika sudah berada di atas kendaraan ketika mau safar. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari beliau. Fatakunu hadhihi ziyadatan syaddah, sehingga tambahan ini adalah tambahan yang syad. Syad itu riwayat rawi yang thiqah, tetapi melisihi riwayat rawi yang lebih thiqah dan jumlahnya lebih banyak, sehingga hadisnya disebut dengan syad ya. Itu diantara salah satu definisi hadis syad. Ada juga yang mengatakan definisi yang lain, riwayat rawi yang lemah, melisi riwayat rawi yang dalam artian adil ataupun kuat, ya kama qala. Yaqulu Syekh Al-Mufassir Al-Hafidz Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari mengatakan al-hufaz ats-thiqat idza tataba'u ala naqli syai'in bi sifatin. Jadi para penghafal hadis yang thiqah, ya, thiqah itu adil, dobit, ketika mereka meriwayatkan sesuatu dalam satu sifat dan mereka saling berurutan, sama, serasi, fa khalafahum wahidun munfaridun, kemudian ada seseorang melisihi mereka, laisa lahu hifdhuhum, yang dimana hafalannya tidak seperti mereka, kanat riwayatul jama'ati al-athbat, maka riwayat sejumlah ulama yang athbat terpercaya, ahakku bisihhatin, maka dia lebih berhak untuk dikatakan sahih, ya, dari apa yang mereka nukil daripada satu rawi tadi, ya, minal fardin ladzi laysa lahu hifdhuhu, daripada satu orang yang hafalannya tidak seperti mereka. Wa hadza makna muqarrarun fi ulumil hadis, dan inilah makna yang ditetapkan di dalam ilmu ulumil hadis, sehingga dikatakan syad. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua masalian annahu warada Ali bin Umar annahu kana la yara ba'san an yusalliya bin nahari arba'an, bahwasanya telah datang dari Abdullah bin Umar, beliau berpendapat tidak masalah untuk mengerjakan sholat di siang hari 4 rakaat langsung. Itu pendapat beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud fi masailihi al-Imam Ahmad, tentang masalah-masalah beliau dari Al-Imam Ahmad. Wa warada an Ibnu Umar, telah datang dari Abdullah bin Umar, annahu kana yusalli bin nahari arba'an, bahwasanya beliau pernah sholat di waktu siang 4 rakaat. Walau kana Ibnu Umar hafidha anna salat an-nahari mathna lam yakun yara an yusalli bin nahari arba'an ma syiddati ittiba'ihi. Seandainya Ibnu Umar, beliau menghafal bahwa sholat siang itu 2 rakaat, lam yakun yara an yusalli bin hari arba'an, maka ya, tidak mungkin dia akan berpandangan bahwa sholat siang itu dibolehkan 4 rakaat. Ya, padahal beliau seorang sahabat Nabi yang sangat ittiba, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalla ala annahu amila bimafhumi ma rawa,
Sehingga hal ini menunjukkan bahwa yang beliau amalkan itu berdasarkan mafhum, jadi pemahaman yang tersirat, ya, dari apa yang dia riwayatkan. Bahwasanya ya sholat siang tidak masalah, ya tidak masalah. Adapun yang 2 rakaat itu ya apa, malam, siang tidak masalah. Qala Tahawi, al-Imam Tahawi mengatakan, waqad ruwiya 'an Ibnu Umar, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma min fi'lihi, dari perbuatan beliau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yadullu ala fasadi hadainil haditsaini, yang menunjukkan ya apa namanya, rusaknya ya dua hadis ini, ya. Yuqsad hadisul Azdi wal Hanini, maksudnya hadis dari Al-Azdi dan Al-Hanini. Ini yang kedua. Jadi Ibnu Umar pernah mengerjakan sholat siang 4 rakaat. Kemudian yang ketiga, anna hadhihi ziyadah la tunasib siyaqal hadis. Tambahan ini tidak sesuai dengan konteks hadis. Kenapa? Li anna sa'il inama sa'alahu an sholatil lail, karena penanya menanyakan tentang sholat malam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad yujibu 'ani su'ali wa ziyadah, dan Nabi walaupun beliau terkadang ketika menjawab itu memberikan tambahan, seperti ketika Nabi ditanya tentang apa, status air laut, kemudian dia menjawab apa, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Balik ditanya tentang status air laut, tapi beliau memberikan tambahan, ya. Jadi walaupun Nabi terkadang memberikan tambahan, ya, dari apa yang ditanyakan, kama taqaddama fi awal hadis, bagaimana yang telah lewat di awal hadis di bab ini, di kitab ini. Lakinna hadhihi ziyadah la yantazim bihal kalam, tetapi tambahan ini tidak sesuai, ya, dengan apa, konteks pembicaraan. Maksudnya tidak teratur, ya, tidak bahasa kitanya, ya, sealur dengan pembicaraan. Li'annahu dzukira fihi qauluhu, disebutkan di dalamnya ya ucapan fa idza khifta as-subha fa'awtir bi wahidah. Jika engkau khawatir masuk subuh, maka witirlah 1 rakaat. Fa hadza yunasibu tafri'uhu ala dzikril laili qabla, dan ini cabangnya sesuai dengan penyebutan sholat malam sebelumnya, masih sesuai dengan konteks, ya. La dzikran nahari aidan, ya. Jadi tidak disebutkan juga apa, sholat siang, ya. Jadi sesuai kalau tidak disebutkan apa, sholat siang. Dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tiga alasan, ya, kenapa taman ini dianggap lemah. Kemudian masalah ini, ikhwan wa fillah, al-wajh tsani, sisi yang kedua tentang syarah dari lafaz hadis ini. Qauluhu masna, dua. Bi fathil mim, dengan difathahkan huruf mim, masna. Wa iskanith, ya, fa disukunkan huruf fa, al-musallatsah dengan titik 3, ya. Ai itsnain, dua, seperti, ya, fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa huwa mamnu'un min as-sarfi, dan itu masuk isim ghairu munsharif, artinya tidak bisa bertanwin. Lil wasfiyati wal adl, untuk mensifati dan adl. Adl itu apa cuma? Adl itu, ya, merubah satu kalimat kepada kalimat lain yang maknanya sama. Contoh seperti Amir menjadi Umar, menjadi Isna ini ya masna. Apa lagi?
Umar atau Amir. Amir menjadi apa? Baca nahwu siapa? Murojaah. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi adal itu merubah satu kata kepada kata yang lain, tetapi maknanya nggak berubah. Maknanya tidak berubah. Seperti rubah dari arba, khumas dari khamsah, masna dari isnaini, seperti itu. Watikror litakid, dan pengulangan di situ maksudnya litakid, untuk menegaskan masna. Waqad jaa fi riwayat Muslim dari Uqbah ibni Huraiz, dan telah datang riwayat Al-Imam Muslim dari Uqbah ibni Huraiz. Faqila di Umar, dikatakan kepada Ibnu Umar, masna, apa sih ini maksud dengan dua-dua? Kemudian dia menjawab, antusan lima fi kulli rakaataini, engkau salam di setiap 2 rakaat, itu maksudnya. Kemudian masalahnya qauluhu fa idza khashiya ahadukum subha, apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, ala hati mudhaf, jadi mudhafnya dihilangkan, jadi mudhaf ilaih, disebutkan mudhafun ilaihnya. Ai fa idza khafa ahadukum tulu as-subhi, maksudnya apa? Apabila salah seorang di antara kalian takut tulu, terbitnya apa? Subuh, jadi tulunya dibuang. Ai tulu al-fajri, maksudnya terbit fajar. Kemudian masalahnya al-wajhul tsalis, sisi yang ketiga, al-hadisu dalilun ala anna salatan lail masna. Hadis ini menunjukkan bahwa salat malam itu dikerjakan 2 rakaat. Yusallimu min kulli raka'atain, jadi salam setiap 2 rakaat. Sebagaimana telah datang tafsir hadis ini dari Ibnu Umar di dalam riwayat Al-Imam Muslim, wa yahtimuha bi raka'atin wahidah, dan ditutup dengan 1 rakaat. Tutirun lahuma shalah, sebagai witir dari salat yang telah dikerjakan. Idza khasyiya tulu al-fajri, jika khawatir terbit fajar shadiq. Wa sayakti insyaallah, dan akan datang insyaallah ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah witir 5 rakaat, 7 rakaat, dan selain dari itu. Waqad akhadha ulama, dan para ulama ya, mereka menjadikan hadis bab ini sebagai hujjah ya, ala ta'ayyunil fasli baina kulli raka'ataini min sholatil lail ya, untuk apa? Memisahkan di setiap 2 rakaat ketika sholat malam. Jadi harus sholat malamnya 2-2 ya. Kenapa? Li'anna hadza dhahirnya, karena ini dhahir dari konteks hadis. Al-hasru li haslil mubtada fil khabar, karena ada hasad, pembatasan antara mubtada dan khabarnya. Fa huwa fi quwwati, dan ini pada kedudukan yang sangat kuat. Ma sholatul laili illa masna, tidaklah ada salat malam kecuali 2 rakaat. Lakin yaruddu ala dzalika fi'lun Nabi, tetapi hal ini dibantah dengan praktek Nabi sebagaimana yang akan datang. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan salat malam ya harus 2-2, nggak boleh 4. Tapi kata Syekh dibantah dengan praktek Nabi. Wa dzhabal jumhur ulama berpendapat ya, al-jumhur min ahli ilmi ila anna dzalika la yalzam, bahwasanya hal ini enggak harus, enggak wajib. Wa innamal hadisu li bayanil afdal, tetapi hadis ini untuk menjelaskan yang afdal. Yang afdal itu ya 2 rakaat. Lima sayati min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi, sebagaimana yang akan datang dari praktek Nabi yang menyelisih hal ini. Au yuqal, atau dikatakan innahu muradun bihi al-irsyad il akhaf, atau ini maksudkan petunjuk kepada sesuatu yang ringan ya, memudahkan. Kenapa? Li'anna salam min kulli raka'atain, karena salam di setiap 2 rakaat itu lebih ringan daripada lebih ringan untuk orang yang sholat dan orang yang di belakangnya. In kana ma'ahu jama'atun, jika bersama dirinya ada sejumlah jamaah, daripada 4 rakaat langsung
ya, langsung dikerjakan 4, maka 2 itu lebih ringan. Lima fihi min ar-rahati qaliban, karena 2 rakaat itu ada istirahatnya. Wa qada'i ma ya'rid min amrin muhim, itu pun bisa menunaikan mungkin sesuatu yang datang mendadak ya, dari apa? Perkara yang penting. Walau kana al-waslu li bayan jawaz faqat, sehingga menyambung 4 rakaat itu ya untuk menjelaskan dibolehkannya saja. Kenapa? Karena praktik Nabi yang rutin itu ya 2. Ya. Wa qad sahha anhul faslu wal wasl. Jadi dipisahkan 2 rakaat juga Nabi melakukan, langsung 4 rakaat juga beliau melakukan. Kemudian masalahnya dulu bimafhumihi ala anna salatan nahar laysa kadzalik, sehingga dari makna yang tersirat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya salat siang itu tidak seperti salat malam. Wa annahu yajuz an tusanna arba'an, tetapi boleh kalau misalkan dikerjakan bahwasanya boleh dikerjakan 4 rakaat langsung. Sebagaimana praktik dari Ibnu Umar, begitu pula pendapat dari Abu Hanifah dan 2 sahabatnya, wa Ishaq, dan disahihkan oleh Al-Muwaffaq fil Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah, dan dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani, wa ka'annahum qalu, seolah-olah mereka mengatakan bidzalika likhtilafi fi thubuti ya lafdhati salatul laili wan nahari matna. Ya, barangkali sepertinya ya mereka mengatakan hal tersebut karena ada perbedaan tentang tetapnya lafaz tambahan apa salatul laili wan nahari matna. Jadi mereka mengatakan salat ya siang boleh 4 rakaat langsung. Kemudian masalahnya wadhabul jumhur. Ya, jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya salat siang itu seperti salat malam, 2-2. Ya. Dan bihadis siada, karena mereka mengambil tambahan ini. Wali annahu ab'ad min as-sahwi, karena hal ini lebih jauh dari lupa. Wa asbah bi salatil lail, dan lebih mirip dengan salat malam dan salat sunnahnya Nabi. Fa inna sahih fi tatawwu'atihi, karena yang sahih dari salat sunnah beliau 2 rakaat. Mereka mengatakan wa kullu hadisin warada fi dzikrul arba, mereka mengatakan setiap hadis yang datang menyebutkan 4 rakaat, kata mereka fal muradu an yusalliyaha matna. Maka ini maksudkan itu yang dikerjakan 2 rakaat, bukan 4 langsung. Ini kata jumhur ulama. Walladhi yadhar, tetapi pendapat yang nampak kuat wallahu a'lam, kata Syekh, anna salatan nahar, bahwa salat siang itu muwassa, ya, itu luas. Fa in shalla arba ahyana, jika salat 4 rakaat kadang-kadang dengan sekali salam boleh, nama salam. Wa in salama min kulli raka'ataini, jika salam setiap 2 rakaat maka ini afdal lima taqaddam, sebagaimana yang tadi disebutkan. Wa amma salatul lail, adapun salat lail fahiya mathna, maka 2 rakaat. Lakin law sarada khamsan aw sab'an jaza, tapi kalau seandainya langsung 5 rakaat atau 7 rakaat maka dibolehkan, misalnya salat witirnya, sebagaimana yang akan datang insyaallah. Kemudian masalahnya sisi yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwasannya jumlah minimal salat witir itu 1 rakaat, ya, bahwasannya 1 rakaat al-fardah salat itu sahih, 1 rakaat menyendiri itu dianggap sah, ya. Waqad ja'ah sharihan, ya, telah datang secara tegas atau secara jelas ya di hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW salat malam 11 rakaat, dia witir dengan 1 rakaat. Wa hadza qaul a'immati ats-tsalatsa, ini pendapat 3 imam. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan la yasih, beliau berpendapat tidak sah kalau witir 1 rakaat. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wala takunu rakaatu al-wahidah salat, menjadi 1 rakaat itu enggak dianggap salat, ini kata beliau. Ya. Kenapa? Karena ini di annaha ghairu madkhudatin fardhon, karena hal sebenarnya tidak ya, tidak layak, tidak pantas dan sebagainya, seperti itu. Wal aqall witir, tetapi witir yang paling minimal itu 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dan bagi mereka ada dalil buat mereka, tetapi enggak, ya, tidak perlu di sini dibahas, ya. Kemudian di antara hadis-hadis tersebut atau dalil tersebut yang diriwayatkan bahwasanya Nabi melarang
Butairo itu mengerjakan witir 1 rakaat atau butyaro ya, yang benar yang pertama, artinya masalian boleh ya, witir 1 rakaat dan itu sah ya. Ada mengatakan juga boleh 1 rakaat, tapi kalau khawatir takut subuh, kalau tidak ya nggak boleh, tapi yang tepat boleh. Kemudian terakhir jamaah sekalian, fil hadis dalilun ala anna waqtal witri, hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu witir itu habis sampai terbit fajar shadiq. Berdasarkan sabda Nabi, fa idza khashiya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya waktu witir itu sampai terbit fajar shadiq. Ai tulu al-fajri wa sayati lidzalika masjidu bayanin, dan akan datang insyaallah ya tambahan dari penjelasan ini. Wallahu taala a'lam. Demikian yang sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.